ketika Hudson Institute menjadi pemrakarsa pelepasan dolar backed by gold. Dunia terdiam. Peristiwa tahun 1971 tersebut membuat dolar menjadi uang terkuat di dunia, bukan karena backed by gold atau memiliki underlying emas, namun underlyingnya adalah hutang negara lain yang semuanya berbasis proyek, berbasis industri. Amerika melepas emas sebagai jaminan mata uang dolar. Mirip dengan tahun 1920-an hingga 30-an di Jerman sebagai negara kalah Perang Dunia Pertama dan Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Keduanya tidak punya emas untuk memprinting underlying mata uang mereka, tapi underlyingnya pakai mesin perang bagi Jerman, dan bagi Jepang underlyingnya membangun infrastruktur perkeretaapian serta industri manufaktur. Dolar di tahun 1971 melepas jaminan atas emas adalah menggunakan MMT, Modern Monetary Theory-nya Michael Hudson. Sejak saat itu Amerika menjadi negara superpower pertama di dunia. Tahun 80-an hingga tahun 90-an, Michael Hudson adalah guru besar yang mengajar di kampus di Peking University, di mana hampir semua petinggi politbiro yang saat ini menjabat di Tiongkok adalah murid beliau. Setidaknya mereka semua memahami hal yang sama, yaitu MMT. Sehingga di tahun 1989 pertama kalinya Deng Xiaoping ambil posisi ekonomi dengan mendemokratisasi uang renminbi pakai proyek underlyingnya. MMT dipraktekkan di Tiongkok sejak saat itu. Kedua negara tersebut saat ini menjadi dua negara besar. Yang satu, Amerika, sudah menjadi negara superpower, bahkan dengan kekuatan teknologi, paten, dan free thinking country terbebas di dunia. Amerika belum terkalahkan. Sebagai murid Hudson tidak langsung, karena saya hanya mengikuti buku-bukunya dan belajar dari muridnya Hudson, salah satunya belajar dari Stephanie Kelton, maka sejak 6 tahun yang lalu si Sontoloyo ini menyatakan akan membuat negara Indonesia menjadi negara sejajar dengan dua negara besar tersebut, dan di tahun 2045 akan menjadi negara terkuat di dunia di atas dua negara tersebut. Dan alasannya apa? Alasannya Indonesia memiliki 4 hal yang Tiongkok dan Amerika tidak punya. Amerika dan Tiongkok hanya pakai MMT saja sudah jadi negara besar. Indonesia punya kekuatan lain, yaitu punya sumber daya alam bawah tanah. Itu satu poin. Kedua adalah kekuatan sumber daya alam di permukaan tanah yang subur dan memiliki air yang cukup banyak. Lalu kita punya kekuatan isi laut. Itu nomor 3. Dan terakhir, nomor 4, lokasi strategis kekuatan maritim dunia, karena laut di tengah negara Indonesia dilewati 100.000 kapal dagang internasional. Ditambah kekuatan New Economic Model atau MMT atau Mardigonomic, Indonesia pasti menggila pertumbuhannya. Gunakan 4 kekuatan asli alam Indonesia tersebut atau geoekonomi ditambah ekonomi model yang agresif, maka dalam 20 tahun ke depan Indonesia itu game changing country. Saat ini kalau masih old mind yang menjabat dengan polanya ngutang ke asing, nyekek leher rakyat dengan pajak yang tinggi, membatasi free thinking bisnis dengan aturan membelenggu karena aturannya banyak pesanan oligar, maka Indonesia tidak akan berdaulat dan tidak akan menang dengan old mind kayak begini. New mind akan membebaskan berpikir dan bertindak setiap warganya untuk hal yang produktif. New mind melihat potensi Indonesia itu besar. New mind melihat potensi SDM, sumber daya manusia Indonesia itu sangat kreatif. Namun kebijakan politik, parlemen, dan partai membelenggu kreativitas dan potensi. Musuh terbesar bangsa Indonesia adalah sistem politik yang membatasi manusia berkompetisi berdasarkan prestasi dan potensi. Harusnya pilihan politik apapun yang diambil silahkan, tapi menjalankannya adalah mereka yang memiliki visi, potensi, dan kemampuan kelas dunia. Jangan sampai yang dekat dengan pejabat yang dipilih, tim pemenangan yang dipilih, yang memodali yang dipilih, buzzer yang dipilih, yang pintar nyenengin dirinya yang dipilih, yang melindungi dirinya dari pejabat agar selamanya berkuasa itu yang dipilih. Itu yang mendapat jabatan. Jangan itulah. Itu nggak ngurusi rakyat namanya, nggak ngurusi negara namanya. Makanya New Mind selalu bertanya, kok tahun 2024 lama bener ya?